Sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang sudah mengikuti seleksi CASN di tahun 2023, di sini tentunya sudah mendapatkan sertifikat dari bkn.go.id. Nah, setelah video sebelumnya di sini kita menjelaskan kabar gembira bahwasanya sertifikat dari CAT BKN di sini bisa digunakan pada seleksi CASN tahun 2024. Dan pada video ini kita akan mengupdate informasi terbaru bahwasanya sudah rilis ya, yaitu aturan terbaru terkait tentang hal itu, yaitu Kemenpan RB nomor 344 tahun 2024. Yaitu di sini tentang penggunaan nilai seleksi kompetensi tahun 2023 pada seleksi CASN 2024 ini. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, hari ini sudah muncul tambahan Kemenpan RB ya, yaitu peraturan dari Pan RB terkait tentang mekanisme seleksi CASN tahun 2024. Nah, untuk yang hari ini terbit yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 344 tahun 2024, yaitu di sini tentang penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar tahun 2023 dalam pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Nah, kira-kira aturan penggunaan nilai SKD di tahun 2023 pada seleksi CPNS 2024 kira-kira seperti apa, yang mana merupakan isi dari Kemenpan RB nomor 344 tahun 2024 ini. Oke, di sini kita cek yaitu pada keputusannya teman-teman. Dikarenakan di sini merupakan Kemenpan RB, tentunya untuk intinya itu pada bagian memutuskan. Nah, di sini yaitu untuk keputusannya bahwasanya dari Kemenpan RB ini adalah tentang penggunaan nilai yang diperoleh pada sertifikat CAT BKN di tahun sebelumnya. Bahwasanya untuk diktum yang pertama yaitu pelamar pada pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 ini dapat menggunakan nilai seleksi kompetensi dasar atau SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan pegawai negeri sipil ya tahun anggaran 2024. Nah, pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024 ini. Nah, ketentuannya kira-kira seperti apa? Coba kita cek ya, yaitu detail satu persatu. Jadi untuk aturan penggunaan nilai SKD tahun 2023 pada seleksi CPNS 2024 lah kira-kira seperti ini. Untuk yang pertama yaitu ketentuannya yaitu melamar di sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK yang sama ya, yaitu dengan yang digunakan pada saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023. Jadi nicknya harus sama ya, jadi ini harus orang yang sama teman-teman. Kemudian untuk yang kedua yaitu harus melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023. Misalkan saja pada seleksi CPNS 2023, di sini saya itu menggunakan ijazah S1 misalkan. Kemudian yang nanti bisa kita gunakan itu adalah di sini saya juga harus menggunakan ijazah S1 juga ya. Beda halnya kalau misalkan di tahun sebelumnya di sini kita menggunakan ijazah S1, kemudian untuk sekarang karena kita sudah memiliki ijazah S2, kita ingin melamar menjadi seorang dosen misalkan. Tentunya di sini nanti akan berbeda teman-teman. Atau mungkin di tahun sebelumnya teman-teman mendaftar di tahun 2023 ini mendaftar untuk yang ijazah SMA. Kemudian sekarang tahun 2024 ini kita mendaftar dengan menggunakan ijazah S1, tentunya ini nanti nggak bisa digunakan ya. Jadi yang bisa digunakan adalah di sini harus melamar pada jenjang pendidikan yang sama. Nah, kemudian yang C yaitu dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi anggaran 2024. Nah, jadi kalau misalkan di sini melamar pada jabatan yang sama, jadi jabatannya ini adalah sama ya atau berbeda, ini bisa pada seleksi tahun ini. Misalkan tahun kemarin yang dilamar apa, sekarang yang dilamar apa, tentunya di sini nanti asalkan ijazah yang kita gunakan jenjang pendidikannya sama, tentunya nanti bisa ya. Ini untuk poin C. Kemudian yang D dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda ya pada seleksi tahun anggaran 2024. Nah, misalkan tahun kemarin di sini saya melamar pada instansi pemerintah daerah ya, seperti ini.
Yaitu misalkan tahun kemarin saya ijazahnya misalkan nakes ya, saya melamar tahun kemarin tuh di instansi pemerintah daerah, di tahun ini saya melamar di instansi pemerintah pusat, misalkan adalah Kementerian Kesehatan atau Kemkumham atau mungkin apa. Ini sepertinya nanti bisa digunakan ya. Yang E yaitu memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar. Nah ini entah itu 2023 atau 24, ini adalah tentunya kita nanti akan mencari informasi lebih lanjut ya. Jadi untuk yang bisa digunakan itu adalah yang SKD sebelumnya itu harus memenuhi nilai ambang batas ya, atau passing grade. Nah kemudian yang F dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024. Jadi di sini nanti kita harus lulus seleksi administrasi ketika ingin menggunakan nilai SKD di tahun 2023 kemarin untuk seleksi tahun 2024. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau misalkan kita lihat ini pada jadwalnya ya, ini adalah pada jadwalnya itu kan di sini untuk menu konfirmasi penggunaan nilai SKD tahun 2023 oleh peserta itu dilaksanakan yaitu setelah kita itu dinyatakan lulus seleksi administrasi. Jadi nanti untuk di tanggal 14 sampai 17 September ini nanti adalah pengumuman hasil seleksi administrasi. Ketika teman-teman lulus seleksi administrasi, maka sehari setelahnya ini nanti kita akan muncul yaitu menu konfirmasi penggunaan nilai SKD. Apakah kita ingin menggunakan nilai SKD tahun 2023 ataukah kita menggunakan nilai SKD yang tahun ini akan kita nanti ikuti ya. Nah kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi, tentunya di sini nanti kita nggak bisa nih untuk lanjut, karena kalau misalkan kita cek di aturannya itulah demikian ya, yaitu kita harus lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024. Oke, berikutnya untuk yang diketum ketiga, ini tentunya yang teman-teman sering tanyakan ya, bahwasanya pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024 karena kita ini sudah melakukan konfirmasi kesediaan. Artinya kita bersedia untuk menggunakan nilai di tahun 2023, jadi kita nggak perlu ikut yaitu seleksi 2024. Nah ini diketum keempat, dalam hal pelamar memilih mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan itulah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024. Oke, diketum ketiga dan keempat ini adalah sangat jelas ya. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman tidak konfirmasi atau mungkin juga kita ingin ikut SKD saja nih, maka nilai yang dipakai nantilah nilai yang hasil SKD 2024. Artinya nilai yang 2023 ini tidak terpakai teman-teman. Kemudian untuk diktum yang kelima, instansi pemerintah ini nanti akan mengumumkan pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 dan pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2024 ya. Ini dalam pengumuman hasil seleksi administrasi teman-teman. Dan selanjutnya untuk diktum yang keenam, pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun 2023 serta pelamar yang mengikuti SKD tahun 2024 dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang ya. Jadi sama-sama bisa mengikuti seleksi kompetensi bidang paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan ya. Nanti akan di ranking nih, dari hasil 2023 dengan 2024 ya. 3 kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas ya pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik. Jadi misalkan di sini saya menggunakan nilai 2023, kemudian ada pesaing saya menggunakan nilai 2024. Jadi sama-sama di sini nanti akan di ranking ya, di ranking nilai tertinggi dari lulus passing grade. Nanti diambil 3 kali jumlah kebutuhan nanti untuk mengikuti SKB. Oke, kemudian yang terakhir yaitu keputusan ini mulai berlaku ya sejak tanggal ditetapkan, artinya di sini nanti sejak tanggal 13 Agustus ini sudah berlaku teman-teman. Nah itulah kira-kira terkait tentang ketentuan atau aturan terbaru yaitu penggunaan nilai SKD tahun 2023 pada seleksi CASN 2024 ini.